Ya, Bang, bisa dijelaskan terkait dengan pendaftaran sejauh ini apakah sudah ada informasi dari para paslon untuk daftar? Baik, kita membuka pendaftaran itu menurut PKPU 8 tahun 2024 tentang pencalonan tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. 2 hari tanggal 27 sampai 28 itu kita mulai dari 08.00 sampai dengan jam 16.00, 27 dan 28, dan hari terakhir pada tanggal 29 kita mulai dari 08.00 sampai dengan 23.59. Bang, ini kan informasinya sebelum datang ke KPU harus daftar dulu melalui silon. Iya. Bisa dijelaskan mekanismenya bagaimana? Karena memang tahapan untuk pencalonan ini diawali dari mereka itu mengajukan pembukaan akses silon ya. Karena berkaitan pendaftaran, pengisian dokumen persyaratan pencalonan itu semuanya itu melalui mekanisme di sistem informasi pencalonan. Jadi sampai hari ini baru ada 2 pasangan calon yang mengajukan pembukaan akses silon. Dari mana aja? Calon mana aja? Ya 2 pasangan calon aja. 2 pasangan calon aja. Karena kan ini dinamikanya kan berubah-ubah ya. Dia bisa kan berdinamika, jadi sebelum bisa dikhawatir nanti kita sudah menyebutkan nama pasangan calon tiba-tiba berubah kan kita batal. Jadi belum tahu ya siapa calonnya yang mendaftarkan silon itu? Iya, pokoknya ada 2 pasangan calon yang sudah mengajukan akses silon, dan sekarang itu sedang dalam proses pengisian dokumen persyaratan pencalonan di aplikasi silonnya masing-masing. Artinya selain dari silon ini bahwa pasangan calon berhak untuk harus membawa berkas juga ya Bang ya? Iya, ada beberapa berkas yang harus dibawa secara fisik ya. Di antaranya itu salinan keputusan untuk kepengurusan tingkat pusat, saya lupa terus. Surat keputusan, terus kemudian daftar riwayat hidup, sama visi misi dan program itu harus dibawa secara fisik. Ada sekitar 5 dokumen yang secara fisik itu harus dibawa. Bang, apakah ada pembatasan soal pendukung yang nantinya ikut mengantar para calon? Gini, jadi memang kan ini pasti simpatisannya kan banyak ya. Nah, kami sudah melakukan gladi kotor dan tadi kami melakukan gladi bersih. Untuk yang masuk ke halaman KPU itu estimasinya 50 simpatisan. 50, jadi yang kalau di 50 sudah masuk, ya itu sudah kita tutup nanti. 50 termasuk calonnya juga dan pendamping calonnya itu khusus untuk simpatisannya atau Artinya memang sudah di briefing dulu oleh pengawas di bawah ya? Begini, kami itu tanggal berapa kemarin? Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder utama dan stakeholder kanan kiri ya, terkait persiapan pendaftaran bakal pasangan calon. Nah, itu estimasi itu kita sudah rembukin bersama partai politik. Jika nantinya ini kan euforianya cukup tinggi ya. Kalau misalnya nantinya lebih dari 50 dan membludak itu bagaimana? Pasti lebih, tapi yang kita terima yang di halaman kantor, karena memang cukupnya cuman estimasinya sekitar 50 orang. Tidak masalah ya kalau misalkan memang dari pasangan calon ini membawa masa lebih Ya dari itu 50 memang dan kami anak-anak tidak lagi. batasin, kita nggak bisa membatasi itu. Tapi kita sudah melakukan koordinasi dengan Disub, dengan kepolisian, dengan Dandim terkait hal-hal tersebut. Apakah soal pembatasan ini sudah disosialisasikan juga? Sudah disampaikan sama waktu rapat koordinasi dengan stakeholder. Iya, udah disuratin juga. Dan mereka yang bertugas di kita itu, mereka ada surat tugasnya. Soal cek kesehatan, Bang, ini dilakukan di mana dan bagaimana ininya? Cek kesehatan itu kan alurnya yang menunjuk rumah sakit itu, kan dari Dinas Kesehatan. Dari Dinas Kesehatan Provinsi menunjuk ada 2 rumah sakit yang dia memenuhi persyaratan menurut Juknis 1090. Itu cuma rumah sakit Dr. RSUP Sitanala dengan RSUD Provinsi Banten. Nah, kami di KPU Kota Tangerang ya, setelah melakukan survei, kami memilih rumah sakit RSUP Dr. Sitanala. Itu mulai dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 2 September. Nah, kami itu merencanakan tanggal 31 seperti yang disampaikan sama Pak Yudis sampai dengan tanggal 2 September. Jadi kan ini rumah sakit ini kan untuk semua Tangerang kan ya berarti ya? Iya, ada 3 sebenarnya itu 2 rumah sakit itu tadi, RSUD Banten dengan RSUP
Sitanala itu untuk Sebanten. Nah, mereka milih. Oh, Mereka jadi milih kota masing-masing. Iya milih. Ternyata yang di Sitanala itu 3 kabupaten kota, yang di Tangerang Raya. Nah, untuk kotanya itu di tanggal berapa? Untuk kota kita rencana di tanggal 31. 31 tuh semuanya udah apa? Itu makanya ini nanti masih tentatif. Oh, masih Ya tentatif. harapannya kalau misalkan harapannya kita pengennya bareng sih di tanggal 31 langsung semua. Cuman khawatir nanti ada pasangan calon yang perempuan kan dia butuh 2 hari untuk melakukan ada tes apa gitu. Saya kira mungkin itu 2 hari kan tidak bisa di tanggal 31. Bang, dari pihak KPU sendiri sudah ada imbauan nggak sih Bang kepada pihak pasangan calon untuk tidak berbarengan datang? Udah. Takutnya bentrok kan? Udah, itu jadi begini. Jadi dinamika. sebelum mereka datang ke sini, kami sudah mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa partai politik atau pasangan calon itu untuk mengajukan surat pemberitahuan kami. Nah, nanti kami ngecek tuh dia di jam berapa, hari apa kami cek. Kalau misalkan nanti dia berdekatan jamnya, maka kami nanti bisa berkoordinasi lagi untuk melakukan perubahan agar tidak berbenturan dengan simpatisan. Mas, boleh dipastikan ya, untuk besok berarti belum ada pasangan calon untuk daftar. Yang sudah melalui WA itu sudah ada. Kami kan tidak bisa menyampaikan secara resmi karena kan belum berupa pemberitahuan dengan surat. Sudah ada besok sudah ada. Berarti besok ini calonnya ini bakal datang ke sini untuk daftar. Rencananya tapi belum melalui surat. Tadi saya bilang tuh belum melalui surat. Baru ngomong via WA. Belum melalui surat. Kalau kayak gitu, dia misalkan ternyata ngirim suratnya jam pagi, sorenya siangnya daftar tuh bisa? Bisa saja. Kami tuh pokoknya sudah siap, sudah jadi Yang bersih. penting dia udah daftar silon. Iya, pokoknya nanti kita kan ngecek dulu di silonnya sudah 100% atau belum, terus dokumennya sudah ada atau tidak ada. Karena kalau dia datang ke sini tiba-tiba kita belum ngecek kan kasihan juga nanti dia pulang dengan kondisi berkasnya belum kita terima. Untuk jadi pedoman penyusunan visi misi akan itu sesuai dengan PKPU nomor 8. 15 ada suratnya juga. Ada suratnya juga. Itu memang sesuai dengan SPJMD nggak sih? Harusnya. RPJMD. Ya. RPJMD harusnya sesuai dengan RPJMD itu. RPJPD. RPJ. Harus sesuai dengan RPJPD. Berarti adanya perbaikan atau persyaratan harus proses pendaftaran itu ya? Iya. Besok dia harus bawa itu pas melakukan pendaftaran. Ya, bukan visi misi dan program. Siap. Ya, udah. Jadi cukup. Cukup, siap.